Malam di lereng Gunung Tidar tidak pernah benar-benar sunyi, namun bagi Ningrum, kesunyian malam ini terasa berbeda. Ia terasa tebal, lengket, dan berbau karat besi yang basah. Kabut turun begitu rendah hingga menyentuh permukaan tanah, menyembunyikan akar-akar pohon tua yang mencuat seperti jemari raksasa yang mencoba menggapai kaki siapapun yang melintas. Di dalam kamar kecilnya yang pengap, Ningrum terbangun bukan karena suara petir, melainkan karena getaran halus di bawah tempat tidur bambunya. Dek, dek, dek. Itu bukan detak jantungnya. Getaran itu berasal dari perut bumi. Lalu, suara itu muncul, sayup-sayup, namun menusuk telinga. Sebuah melodi gending Jawa yang dimainkan dengan tempo yang salah, terlalu lambat, terlalu mendayu, seolah-olah menabuh gamelannya sedang sekarat. Di sela-sela dentum gong yang berat, terdengar suara sinden yang melengking tinggi, menyanyikan bait-bait mocopot yang tak pernah Ningrum dengar di pengajian manapun. Itu suara ibunya, Handini. Ningrum bangkit dengan gemetar. Ia menyeret langkahnya menuju daun pintu kayu yang sudah lapuk, menempelkan matanya pada celah sempit yang mengarah langsung ke halaman belakang. Di sana, di bawah sorot rembulan yang pucat pasi, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya terasa membeku. Handini sedang menari. Ibunya yang biasanya tampak anggun dan bersahaja, kini bergerak dengan cara yang mustahil bagi manusia normal. Tubuhnya meliuk-liuk patah, seolah tulang belulangnya telah digantikan oleh kawat-kawat baja. Rambut hitamnya yang panjang terurai lepas, menyapu tanah yang becek. Di tangan kanan Handini, ia menggenggam sebuah paku raksasa sepanjang 30 cm. Paku itu tidak hitam karena karat, melainkan merah gelap, warna darah yang sudah mengering berabad-abad. Setiap kali kaki Handini mengentak tanah dalam tarian ledek yang ganjil itu, paku di tangannya mengeluarkan cahaya kemerahan yang redup. "Ibu," bisik Ningrum, suaranya nyaris hilang di telan angin malam. Tiba-tiba musik gending itu berhenti. Sunyi senyap seketika, menyisakan suara jangkrik yang mendadak bungkam. Handini membeku di tengah halaman, posisinya membelakangi kamar Ningrum. Namun dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Krak, krak, krak. Leher Handini berputar perlahan. Kepalanya berbalik penuh 180 derajat ke belakang, menatap langsung ke arah celah pintu tempat Ningrum mengintip. Sementara tubuhnya tetap menghadap ke arah hutan Gunung Tidar. Wajah itu bukan lagi wajah ibunya. Mata Handini putih sempurna, tanpa pupil, tanpa emosi. Bibirnya yang hitam membentuk senyuman lebar yang tidak wajar. "Paku ini butuh rumah baru, Ningrum." Suara Handini terdengar berlapis, seolah ada 1000 suara pria dan wanita yang berbicara bersamaan dari dalam tenggorokannya. Tanah ini lapar. Dia sudah bosan memakan hewan. Dia ingin sesuatu yang bernafas, sesuatu yang punya nama. Handini mengangkat paku merah itu tinggi-tinggi. Di bawah kaki ibunya, tanah mulai merekah. Lubang kecil terbentuk, dan dari sana keluar ribuan kelabang yang merayap cepat menuju fondasi rumah mereka. Apakah itu kau, Ningrum? Atau kekasihmu, Jalu? Ningrum mundur selangkah, kakinya tersandung lincak hingga ia jatuh terduduk. Di luar sana, suara tawa ibunya meledak, bercampur dengan gema gending yang kembali bertalu-talu, lebih keras dan lebih cepat, seolah-olah seluruh iblis di Gunung Tidar sedang berpesta menyambut tumbal yang baru. Malam itu Ningrum menyadari satu hal, ibunya bukan lagi penjaga rumah mereka. Ibunya sedang mengundang sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih haus dari sekadar setan biasa untuk masuk ke dalam nadi keluarga mereka. Sisa tawa ibunya masih terngiang di telinga Ningrum saat fajar menyingsing dengan warna langit yang kelabu, seolah matahari pun enggan menampakkan diri di atas langit Gunung Tidar. Pagi itu Handini tampak normal. Ia sibuk di dapur, menanak nasi dan memotong sayuran dengan gerakan tenang, seolah tarian mengerikan semalam hanyalah mimpi buruk yang mampir di tidur Ningrum. Namun, bau itu tetap ada, bau karat besi yang basah, bercampur dengan aroma melati yang busuk. "Makan, Ningrum, kau pucat sekali," ujar Handini tanpa menoleh. Suaranya kembali lembut, suara ibu yang dikenal Ningrum selama 17 tahun. Tapi Ningrum melihat jari-jari ibunya, ujung kuku Handini menghitam, dan ada bekas tanah merah di bawah sela-selanya. Belum sempat Ningrum menyentuh piringnya,
terdengar ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Ketukannya berat dan berirama lambat, seperti suara palu yang menghantam kayu jati. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan setelan jas tua yang kedodoran dan topi laken yang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, nyaris transparan, dengan urat-urat biru yang menonjol di pelipisnya. "Saya mencari Ibu Handini." Suara pria itu serak, seperti gesekan amplas pada besi. "Katanya di sini ada obat untuk rasa sakit yang abadi." Handini melangkah maju, senyumnya mengembang lebar, terlalu lebar hingga sudut bibirnya seolah tampak robek. "Silakan masuk, Tuan. Kami sudah menunggumu." Saat pria itu melangkah melewati ambang pintu, Ningrum terpaku di sudut ruangan. Cahaya matahari pagi masuk dengan sudut rendah melalui jendela menyinari lantai ubin rumah mereka yang berdebu. Ningrum menahan nafas. Di lantai itu hanya ada bayangan ibunya yang memanjang. Pria itu tidak memiliki bayangan. Lantai di bawah kaki pria asing itu tampak bergetar pelan. Setiap kali ia melangkah, terdengar suara klitik-klitik, seperti suara logam yang beradu di dalam kantong celananya. "Ibu, siapa dia?" bisik Ningrum, menarik ujung kebaya ibunya. Handini tidak menjawab. Ia menuntun tamu itu menuju kamar belakang, kamar yang selalu terkunci rapat dan dilarang dimasuki oleh Ningrum sejak ayahnya menghilang 5 tahun lalu. "Dia hanyalah seorang musafir yang ingin beristirahat, Ningrum," sahut Andini sambil menutup pintu kamar. Sebelum pintu itu tertutup rapat, Ningrum sempat melihat pria itu membuka topinya. Di tengah dahinya terdapat sebuah lubang kecil yang menghitam, persis seukuran diameter sebuah paku besar. Sore harinya desa geger. Seorang kerbau milik warga mati mendadak dengan kondisi mengenaskan. Seluruh darahnya habis terhisap, dan di setiap lubang telinganya tertancap paku berkarat yang masih hangat. Malam kembali turun, dan kali ini suasana rumah menjadi sangat dingin. Ningrum memberanikan diri mendekati kamar belakang saat ibunya sedang mandi di sumur. Ia menempelkan telinganya ke pintu kayu. Dari dalam tidak terdengar suara nafas manusia. Yang terdengar justru suara pengerjaan logam. Ting, ting, ting. Suara palu yang menghantam paku berkali-kali ke sesuatu yang lunak, diikuti erangan rendah yang panjang namun tidak berdaya. Satu untuk nyawa, satu untuk raga, satu untuk tanah Jawa yang meronta. Sebuah suara paro bergumam dari dalam. Ningrum mencoba mengintip melalui lubang kunci. Di dalam sana, remang-remang cahaya lilin memperlihatkan pria asing tadi sedang duduk bersila di tengah ruangan. Bajunya sudah dibuka. Punggungnya menghadap pintu, dan Ningrum hampir menjerit saat melihatnya. Di sepanjang tulang belakang pria itu, belasan paku besar telah menancap rapi, seolah menyatukan kulitnya dengan sesuatu yang tak terlihat di balik punggungnya. Pria itu perlahan menoleh ke arah pintu. Matanya kini benar-benar kosong, hanya berupa lubang hitam yang dalam. "Kau mau membantu menancapkan yang terakhir, Cahayu?" Ningrum jatuh terduduk, punggungnya menghantam dinding lorong yang dingin. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan agar tidak pecah. Suara paro dari dalam kamar itu berhenti seketika, digantikan oleh suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Serat, 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 mendekati pintu. Sebelum pintu itu terbuka, sebuah tangan dingin mencengkram bahu Ningrum. "Jangan mengintip nasib yang belum waktunya kau jalani, Ningrum." Itu suara Handini. Ibunya berdiri di kegelapan lorong. Rambutnya masih basah setelah mandi. Namun aroma air sumur itu kalah telak oleh bau anyir yang menguar dari tubuhnya. Handini menarik Ningrum menjauh, membawanya ke dapur yang hanya diterangi satu lampu minyak yang berkedip-kedip. "Siapa dia, Bu? Kenapa punggungnya? Kenapa ada paku?" Suara Ningrum bergetar hebat. Handini duduk di depan meja kayu. Matanya menerawang jauh ke arah perbukitan Gunung Tidar yang tertutup pekatnya malam. "Dulu keluargamu hampir habis, Ningrum. Ayahmu sakit sakau, tanah kita kering, dan perutmu melilit karena lapar yang tidak ada ujungnya." Handini mulai bercerita, dan suaranya berubah menjadi rendah, seolah ia sedang membacakan mantra. 17 tahun yang lalu, Handini muda berjalan mendaki lereng Tidar yang paling curam, tempat yang oleh penduduk desa disebut sebagai lembah ular.
Di sana terdapat sebuah celah sempit di bawah beringin tua yang akarnya melilit seperti usus raksasa. Di dalam lubang itu, udara terasa panas dan pengap. Ribuan ular piton dan kobra saling melilit, membentuk lantai hidup yang berdesis. Namun, Handini tidak takut. Kemiskinan membuatnya lebih takut pada hari esok daripada pada maut. Di tengah gundukan ular itu, berdirilah sebuah nisan tanpa nama yang tertancap miring. Di atas nisan itu tertanam sebuah paku besar yang berkarat, mengunci sesuatu yang berada di bawah bumi. Cabut paku itu, maka kecantikan dan kekayaan akan mengalir di darahmu. Sebuah suara tanpa wujud berbisik dari kegelapan lubang. Tapi ingat, paku yang kau cabut harus menemukan tempat menancap yang baru. Jika tidak, ia akan kembali mencari jantungmu. Dengan tangan gemetar, Handini mencabut paku itu. Seketika jeritan melengking terdengar dari bawah tanah. Bukan jeritan manusia, melainkan suara bumi yang terkoyak. Ular-ular itu mulai menggigit pergelangan tangan Handini. Namun bukan rasa sakit yang ia rasakan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Sejak hari itu Handini tidak pernah menua. Wajahnya tetap kencang, suaranya tetap merdu, dan harta mulai berdatangan. Namun setiap bulan suro, paku itu menjadi panas. Ia menuntut rumah. Pria di kamar itu adalah rumah sementara, ujar Handini sambil menatap telapak tangannya sendiri yang kini mulai tampak bersisik halus. Dia datang menyerahkan nyawanya agar paku itu tidak menancap di kepalaku atau kepalamu. Ningrum terperangah. Tapi itu salah, Bu. Itu pesugihan. Handini berdiri, wajahnya tiba-tiba menjadi keras. Ia mencengkeram rahang Ningrum dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Salah. Lihat dirimu. Kau tumbuh besar, cantik, dan berkecukupan karena paku ini. Tanah Jawa ini butuh pengikat, Ningrum. Kalau paku-paku itu tidak ditanam di tubuh para pria malang itu, gunung ini akan meletus dan desa ini akan tenggelam dalam lahar. Tiba-tiba dari kamar belakang terdengar suara brak yang sangat keras. Pintu kamar itu dijebol. Pria tanpa bayangan tadi merangkak keluar dengan posisi tubuh terbalik seperti laba-laba. Paku-paku di punggungnya bergetar, mengeluarkan cairan hitam kental. Matanya yang kosong kini menatap lurus ke arah Ningrum. Kurang, raung pria itu. Satu paku lagi di jantung agar aku bisa mati. Pria itu melompat ke arah meja makan, namun Handini dengan cepat mengeluarkan sebuah cemeti kecil dari balik kebayanya. Sekali cambuk, pria itu terpental kembali ke dalam kegelapan. Masuk ke kamarmu, Ningrum. Jangan keluar sampai matahari terbit, teriak Handini. Ningrum berlari masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut. Namun, saat ia meraba kasurnya, ia merasakan sesuatu yang keras dan tajam di bawah bantalnya. Dengan tangan gemetar ia merogoh ke bawah bantal. Di sana terletak sebuah paku merah yang sama persis dengan yang dipegang ibunya semalam. Paku itu terasa panas, seolah-olah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Paku di bawah bantal itu terus berdenyut, mengeluarkan hawa panas yang membuat telapak tangan Ningrum memerah. Ia melempar benda terkutuk itu ke sudut kamar, namun bunyinya saat menghentam lantai bukan denting logam, melainkan suara lembab seperti daging yang dipukul. Pagi harinya desa tidak lagi sama, kabut tidak kunjung hilang, meski jam sudah menunjukkan pukul 9. Bau karat yang semalam hanya tercium di rumah Ningrum, kini menyebar ke seluruh penjuru desa, menyesakkan dada siapapun yang menghirupnya. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi pada para pria di desa itu. Tolong, panas, tolong. Teriakan itu berasal dari rumah Pak RT. Ningrum yang baru saja keluar rumah dengan perasaan gelisah, melihat kerumunan warga di depan halaman rumah tersebut. Ia merangsek masuk dan pemandangan di dalam membuatnya mual. Pak RT tergeletak di balai-balai kayu, kemejanya robek, menyingkap kulit dadanya yang kini berubah drastis. Kulit yang dulunya sawo matang itu kini mengeras, berwarna hitam pekat, dan permukaannya tumpang tindih seperti sisik ular. Saat ia bergerak sedikit saja, kulit itu bergesekan dan mengeluarkan suara kretek-kretek yang menyakitkan. Jangan disentuh.
teriak seorang warga. Lihat tangannya. Jari-jari Pak RT memanjang, kukunya meruncing dan mengeras menjadi hitam legam seperti besi tua. Bau busuk bercampur anyir logam menguat dari tubuhnya. Yang paling mengerikan, dari pori-pori kulitnya yang bersisik, muncul bintik-bintik merah kecil yang perlahan menyembul keluar. Ujung-ujung paku yang tajam. Ini kutukan, teriak seorang warga lainnya sambil menunjuk ke arah Gunung Tidar. Tanah ini marah, ada yang mencabut pasaknya. Ningrum gemetar. Ia teringat cerita ibunya tentang mencabut paku di lubang ular. Apakah ini dampaknya? Jika paku utama dicabut, maka bumi akan menuntut paku-paku baru dari tubuh manusia. Di tengah kegaduhan itu, Handini muncul. Ia berjalan dengan tenang. Wajahnya segar benderang, sangat kontras dengan pemandangan mengerikan di depannya. Warga yang tadinya berteriak langsung terdiam. Pesona Handini seolah menghipnotis mereka, namun ada ketakutan yang tersirat di mata mereka. Bawa dia ke sanggar saya, ujar Handini tenang. Saya punya ramuan untuk meredakan panasnya. Jangan, Bu. Ningrum spontan berteriak, namun suaranya tenggelam oleh gumaman warga yang mulai putus asa. Warga membopong Pak RT yang terus mengerang. Saat mereka lewat di depan Ningrum, sebuah sisik hitam jatuh dari tubuh Pak RT. Ningrum memungutnya dengan selembar daun. Sisik itu bukan kulit, melainkan lempengan besi tipis yang sangat tajam. Sore harinya Ningrum bertemu dengan Jalu di pinggir sungai. Wajah Jalu tampak pucat pasi. Ia menarik lengan bajunya, memperlihatkan sebuah bercak kecil berwarna hitam di pergelangan tangannya. Bercak itu keras, dingin, dan mulai membentuk pola sisik. Ningrum, aku merasa ada yang tumbuh di dalam tulangku, bisik Jalu dengan suara bergetar. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang perlahan didorong keluar dari dalam dagingku. Ningrum memeluk Jalu erat, namun ia merasakan sesuatu yang keras di balik baju Jalu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, Jalu akan berakhir seperti pria-pria lain yang dibawa ke sanggar ibunya, menjadi paku hidup yang menyangga nyawa Handini. Kita harus pergi dari sini, Jalu. Malam ini juga, bisik Ningrum. Namun dari kejauhan, di atas bukit Sanggar Tari milik Handini, suara gending kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih agresif, seolah-olah sedang memanggil mangsa yang mulai melarikan diri. Dan di langit, bulan mulai meredup, tertutup oleh awan yang berbentuk seperti lidah ular yang menjulur. Suara gending dari sanggar ibunya terdengar seperti detak jantung raksasa yang memompa kegelapan ke seluruh desa. Ningrum menyeret Jalu menjauh dari tepian sungai, masuk ke dalam rimbunya rumpun bambu yang saling bergesekan, menciptakan suara kretek-kretek yang mirip dengan gesekan sisik besi di kulit Pak RT. Jangan ke rumahmu, Jalu. Ibu pasti mencarimu di sana, bisik Ningrum. Nafasnya memburu. Jalu meringis memegangi dadanya. Panas, Ningrum. Rasanya seperti ada bara api yang dipaku paksa ke tulang rusukku. Mereka bersembunyi di sebuah gubuk tua, tempat penyimpanan keranda desa yang sudah lama tidak dipakai. Di dalam keremangan, Ningrum menyalakan sebatang lilin kecil. Cahayanya yang bergoyang memperlihatkan wajah Jalu yang kian memucat. Jalu perlahan membuka kancing kemejanya. Ningrum tertahan nafas. Di dada kiri Jalu, tepat di atas jantung, kulitnya sudah pecah. Bukan darah merah yang keluar, melainkan cairan kental berwarna hitam pekat yang berbau karat. Di tengah luka itu, sebuah ujung logam tumpul mulai menyembul keluar. Paku itu tumbuh dari dalam jantungnya. Ibu melakukan ini. Dia menjadikan pria-pria di desa ini sebagai pasak untuk menahan kutukannya sendiri. Tangis Ningrum pecah. Ningrum. Jalu memegang tangan kekasihnya dengan jemari yang kini terasa kaku dan dingin seperti linggis. Tadi siang, sebelum aku menemuimu, aku masuk ke sanggar ibumu secara diam-diam. Aku mencari obat untuk Pak RT. Jalu terbatuk mengeluarkan bercak hitam di telapak tangannya. Aku tidak menemukan obat. Aku menemukan sebuah kamar jati besar di ruang paling belakang. Lemari itu terkunci dengan rantai yang panas. Aku berhasil mengintip dari celahnya. Jalu terdiam sejenak, matanya membelalak ketakutan, seolah bayangan di dalam lemari itu kini hadir di depan mereka. Ada ribuan foto, Ningrum.
Foto-foto pria dari desa ini, dari desa seberang, bahkan pria-pria yang sudah hilang bertahun-tahun lalu. Di setiap foto, tepat di bagian dahi atau jantung, ada paku asli yang ditancapkan menembus kayu lemari. Dan yang paling mengerikan, Jalu menarik nafas panjang yang terasa berat. Ada fotoku di sana. Pakunya sudah menancap setengah jalan. Setiap kali ibumu memukul paku di foto itu dengan palu kuningan miliknya, aku merasakan jantungku diremas oleh tangan besi. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Serat, serat, serat. Suara kain kebaya yang terseret di tanah kering. Jalu, Ningrum, kenapa kalian bermain di tempat yang kotor ini? Itu suara Handini, sangat dekat, hanya terhalang dinding bambu yang tipis. Ningrum meniup lilin hingga padam. Kegelapan total menyergap. Di luar, cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding memperlihatkan bayangan panjang Handini yang meliuk-liuk, memanjang hingga menyentuh ujung kaki Jalu. Kemarilah Jalu sayang, panggil Handini dengan nada yang sangat manis, namun terdengar haus. Paku di fotomu hampir penuh. Jika kau tidak datang sekarang, paku itu akan mencari jalannya sendiri untuk menembus punggungmu. Jalu mulai mengerang pelan. Tubuhnya melengkung kaku. Suara krek terdengar dari punggungnya. Tulang belakangnya mulai dipaksa menyatu dengan paku gaib yang tumbuh dari dalam. Ningrum memeluk Jalu, mencoba menahan tubuh kekasihnya agar tidak bangkit mengikuti panggilan ibunya. Namun di saat itulah, paku merah yang tadi ia temukan di bawah bantal dan ia bawa di dalam saku kainnya mulai bergetar hebat. Paku itu seolah ingin lepas, tertarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar dari arah Handini. Dia tahu kita ada di sini, Jalu. Bisik Ningrum penuh keputusasaan. Dia tidak butuh melihat kita. Dia sudah memegang nyawamu melalui paku itu. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Keheningan yang turun begitu menekan, hingga suara detak jantung Jalu yang tak beraturan terdengar seperti perkusi yang pecah. Di luar gubuk, bayangan Handini berhenti bergerak tepat di depan pintu yang terkunci hanya dengan sebilah kayu rapuh. Malam ini adalah malam pergantian, Ningrum. Suara Handini terdengar dingin, tanpa nada manis yang tadi ia gunakan. Malam satu suro, bumi tidar sedang membuka mulutnya. Jika paku Jalu tidak dituntaskan sekarang, maka paku itu akan mencari rahimmu sebagai tempat bersemayam. Mendengar itu, Jalu bangkit dengan sentakan yang tidak manusiawi. Matanya membelalak, namun pupilnya telah hilang, menyisakan selaput kelabu yang keruh. Ia mengerang, sebuah suara yang keluar dari tenggorokan yang seolah tersumpal logam. Lari, Ningrum, lari, bisik Jalu dengan sisa kesadarannya sebelum tubuhnya terjatuh ke depan dan mulai merangkak keluar mengikuti aroma mawar busuk yang dibawa angin dari tubuh Handini. Ningrum tidak lari, ia justru merogoh sakunya, menggenggam paku merah yang berdenyut panas itu hingga telapak tangannya melepuh. Ia mengikuti mereka dari kejauhan, menembus kabut yang kini mulai berubah warna menjadi kemerahan. Di alun-alun desa, pemandangan berubah menjadi neraka. Para pria yang sebelumnya terkena penyakit sisik hitam kini berkumpul. Mereka tidak lagi mengerang, mereka berdiri kaku di bawah sorot bulan suro yang berwarna darah, seperti patung-patung besi yang dipahat kasar. Di tengah-tengah mereka sebuah panggung kayu besar telah berdiri, dan di atasnya terdapat sebuah balok kayu jati raksasa yang diletakkan mendatar, sebuah meja penyaliban. Handini naik ke panggung dengan langkah anggun. Ia tidak lagi memakai kebaya, melainkan kain kemben hitam yang memperlihatkan bahunya yang licin, namun berwarna keabu-abuan seperti baja. Di tangannya ia memegang sebuah palu kuningan besar yang diukir dengan relief ular yang saling memangsa. Bawa dia ke atas, perintah Handini. Dua sosok pria bersisik menyeret Jalu ke atas panggung. Jalu dibaringkan di atas balok jati itu. Ia tidak melawan. Paku yang tumbuh di dadanya seolah menjadi jangkar yang mengunci tubuhnya ke kayu tersebut. Satu paku untuk mengunci lidah dari kejujuran. Handini mengangkat palunya. Ding. Suara hantaman logam bergema di seluruh lembah. Jalu menjerit tanpa suara saat sebuah paku tak kasat mata menghujam mulutnya. Satu paku untuk mematikan langkah dari pelarian. Ding.
Kaki Jalu terpaku di balok jati. Warga desa keluar dari rumah mereka, menonton dengan tatapan kosong, terhipnotis oleh gema gending yang kini dimainkan oleh pemain gamelan yang sudah berubah menjadi mayat hidup bersisik. Ningrum tahu, jika paku berakhir, paku merah yang ada di tangannya menancap di jantung Jalu, maka kekasihnya akan menjadi tumbal abadi dan ibunya akan mendapatkan kecantikan serta kekuatan untuk 100 tahun lagi. Tepat saat Handini mengangkat palu untuk hantaman terakhir ke arah jantung Jalu, Ningrum berlari keluar dari kegelapan. "Hentikan ibu!" teriak Ningrum. Handini menoleh, matanya berkilat merah. "Kau membawa paku itu, anakku. Bagus. Sini, berikan padaku. Biar tanganmu sendiri yang mengunci nyawa pria ini ke dalam tanah Jawa. Itu adalah warisanmu." Paku merah di tangan Ningrum bergetar hebat, seolah ingin melompat ke arah jantung Jalu. Ningrum berdiri di tepi panggung, di antara pilihan untuk menyelamatkan kekasihnya atau menghentikan kutukan ibunya yang telah meracuni seluruh desa. Ningrum berdiri mematung di tepi panggung, paku merah di tangannya seolah memiliki detak jantung sendiri. Handini mengulurkan tangannya, telapaknya yang pucat terbuka lebar, menanti paku itu. "Berikan, Ningrum. Hanya ini caranya agar Jalu berhenti menderita. Jika paku ini tidak menancap sempurna, dia akan terus bernafas dalam kehampaan, menjadi besi yang bernyawa selamanya." Ucap Handini dengan nada menghasut. Ningrum menatap Jalu yang terbaring kaku. Mata Jalu seolah memohon, namun bukan memohon untuk diselamatkan, melainkan memohon untuk segera diakhiri. Di tengah kebimbangan itu, sebuah suara muncul dari arah bawah panggung. Sebuah suara cakar yang menggaruk kayu, diikuti oleh isakan yang sangat familiar di telinga Ningrum. "Tolong, lepaskan aku. Panas." Suara itu mirip suara ayahnya yang dinyatakan hilang 5 tahun lalu. Tanpa mempedulikan teriakan ibunya, Ningrum melompat turun dari panggung dan berlari menuju bagian bawah struktur panggung yang gelap. Di sana, ia melihat pintu rahasia yang menuju ke sebuah lubang di bawah tanah, sebuah ruang bawah lantai yang selama ini disembunyikan oleh pondasi sanggar. Ningrum menyalakan korek api. Cahaya kecil itu menyingkap kengerian yang lebih dalam dari sekadar sisik besi. Di bawah lantai sanggar, berderet-deret tubuh manusia yang sudah tidak utuh. Mereka tidak mati, namun tidak juga hidup. Tubuh mereka telah menyatu dengan akar-akar pohon besar yang menembus lantai tanah. Di setiap persendian mereka, paku-paku besar ditancapkan untuk mengunci gerak mereka, menjadikan tubuh-tubuh ini sebagai fondasi hidup, agar bangunan di atasnya tetap kokoh secara gaib. Di sudut paling gelap, seorang pria dengan sisa-sisa pakaian yang dikenali Ningrum sebagai milik ayahnya, merintih. Wajahnya nyaris tidak berbentuk, karena tertutup lapisan logam hitam yang mengeras. "Ayah," bisik Ningrum tercekat. Pria itu membuka matanya yang keruh. "Lari, Ningrum. Ibu bukan lagi manusia. Dia adalah paku itu sendiri. Dia harus terus memaku agar jiwanya tidak terseret kembali ke lubang ular." Tiba-tiba lantai kayu di atas Ningrum berdiri hebat. Dieng. Suara palu Handini menghantamkan panggung dengan kemarahan. "Kau lebih memilih bangkai itu daripada ibumu sendiri, Ningrum." Suara Handini menggelegar dari atas. Cairan hitam kental mulai menetes dari sela-sela kayu plafon bawah tanah, menetes ke wajah Ningrum. Cairan itu panas seperti minyak mendidih. Ningrum menyadari bahwa ruang bawah tanah itu bukan sekadar penjara, melainkan lambung dari kutukan paku tersebut. Ribuan paku kecil mulai bermunculan dari dinding-dinding tanah, merayap seperti serangga menuju kaki Ningrum. Pria di sudut itu, ayahnya, meraih tangan Ningrum. "Kembalikan paku merah itu ke asalnya. Bukan ke jantung manusia, tapi ke jantung bumi di puncak Tidar." Di atas, Handini mulai menancapkan paku terakhir ke tubuh Jalu secara paksa, menggunakan kekuatan gaibnya. Jeritan Jalu pecah, membelah keheningan malam satu suro, dan di bawah lantai, seluruh tumbal hidup itu mulai berteriak serentak, menciptakan simfoni penderitaan yang memekakkan telinga. Ningrum merangkak keluar dari lubang bawah tanah tepat sebelum ribuan paku kecil menyantukan kakinya dengan tanah. Di belakangnya jeritan ayahnya memudar.
tertutup oleh tawa melengging Handini yang kini sedang berdiri di atas panggung, sembari mengangkat palu kuningan tinggi-tinggi. "Jalu!" teriak Ningrum, namun Jalu sudah tidak merespon. Tubuh kekasihnya mulai mengeras, kulitnya berubah menjadi logam hitam mengilap di bawah cahaya bulan darah. Tanpa pikir panjang, Ningrum berlari meninggalkan alun-alun. Ia menembus hutan jati yang gelap, menuju sebuah gubuk terpencil di perbatasan desa yang selalu dihindari warga karena dianggap terlalu suci untuk para pendosa. Di sana tinggallah Kiai Sepuh yang buta, namun konon bisa melihat detak jantung bumi. "Kiai, tolong saya." Ningrum tersungkur di depan pintu gubuk yang tercium bau wangi kayu cendana. Pintu terbuka. Seorang pria tua dengan jubah putih lusuh berdiri di sana. Matanya tertutup selaput putih. Namun ia menoleh tepat ke arah saku Ningrum, tempat paku merah itu berada. "Kau membawa paku pusaka penyalip nyawa itu, Cahayu," ujar kiai tersebut dengan suara yang setenang aliran air sungai. "Ibumu telah melakukan dosa yang paling besar. Ia memaku takdir manusia ke bumi demi menunda ajalnya sendiri. Bagaimana cara menghentikannya, Kiai? Jalu, ayahku, mereka semua menjadi tumbal." Kiai itu masuk ke dalam dan keluar membawa sebatang tongkat panjang yang dibungkus kain putih. Saat kain itu dibuka, tampaklah sebuah tombak pendek yang mata tombaknya terbuat dari kayu jati purba yang sangat keras, dengan ukiran ayat-ayat pelindung. "Hanya kayu yang bisa mencabut paku. Besi tidak akan pernah bisa melawan besi." Kiai itu menyerahkan tombak tersebut kepada Ningrum. "Paku merah di sakumu itu adalah jantung dari segala kutukan ini. Ibumu mencabutnya dari Gunung Tidar 17 tahun lalu. Dan sejak saat itu, tanah Jawa kehilangan pasaknya. Itulah sebabnya bumi ini terus menuntut paku baru dari tubuh manusia. Aku harus membunuh ibuku." Suara Ningrum bergetar. "Bukan membunuhnya," sahut Kiai. "Kau harus mengembalikan paku merah itu ke tempatnya semula, di puncak Gunung Tidar, di lubang ular. Tapi ingat, paku itu hanya bisa ditancapkan kembali jika ia dibasahi oleh darah dari garis keturunan yang sama dengan si pencabut paku." Ningrum terdiam. Darah dari garis keturunan yang sama, itu berarti darahnya sendiri. Tiba-tiba pepohonan jati di sekitar gubuk bergetar hebat. Suara gending kembali terdengar, namun kali ini suaranya berasal dari dalam tanah, seolah bumi sendiri yang sedang bernyanyi. Dari balik kegelapan hutan, muncul sosok-sosok pria bersisik besi. Para warga desa yang telah kehilangan kemanusiaannya merangkak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Di depan mereka Handini berjalan dengan kaki yang tidak menyentuh tanah. Wajahnya kini separuh manusia, separuh logam. "Kiai tua yang sok suci," desis Handini, "berikan paku itu padaku, atau aku akan meratakan gubuk ini beserta seluruh isinya." Kiai Sepuh itu berdiri di depan Ningrum, memegang tasbihnya. "Lari Ningrum, ke puncak Tidar. Aku akan menahan mereka di sini sebisaku." "Lari Ningrum, jangan menoleh," teriak Kiai Sepuh. Beliau menghantamkan tasbihnya ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya keemasan yang sesaat menahan laju para manusia bersisik. Ningrum memacu kakinya menembus semak berduri. Di tangannya ia mendekap erat tombak kayu jati dan paku merah yang kian membara. Namun suara tawa Handini tidak menjauh. Suara itu justru terdengar tepat di belakang telinganya, meski ibunya tertinggal jauh di sana. "Kau pikir darahmu lebih suci dari darahku, Ningrum?" Suara Handini bergema di dalam kepala Ningrum. "Kita adalah satu. Tanpa paku itu, kau tidak akan pernah lahir ke dunia ini." Tiba-tiba akar-akar pohon di depan Ningrum bergerak. Mereka melilit kakinya, menjatuhkannya ke tanah yang becek. Dari kegelapan muncul sesosok pria yang sangat ia kenal. "Jalu," bisik Ningrum. Itu memang Jalu, tapi ia bukan lagi pemuda yang mencintainya. Tubuh Jalu kini sepenuhnya terbungkus lapisan logam hitam. Matanya memancarkan cahaya merah redup. Di tangannya ia memegang sebuah paku besar yang diambilnya dari dadanya sendiri. "Berikan pada ibu Ningrum."
Suara Jalu terdengar seperti gesekan logam berat. Jalu menyerang, Ningrum menghindar dengan berguling. Namun ujung paku Jalu sempat menggores lengannya. Darah segar menetes ke tanah, dan seketika tanah itu berdesis, seolah-olah haus akan tetesan itu. "Ibu tidak mencintaimu, Jalu. Dia hanya menggunakanmu," teriak Ningrum sambil mengangkat tombak kayu jati. Namun pengkhianatan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dari balik pepohonan, muncul bayangan Handini yang kini sudah sepenuhnya berubah. Kulitnya pecah-pecah, menyingkap ribuan ujung paku kecil yang berdenyut di bawah dagingnya. "Darahmu adalah kuncinya, Ningrum," ujar Handini sambil mendekat perlahan. Kiai tua itu benar soal satu hal. Paku ini butuh darah keturunan pencabutnya. Tapi dia salah soal tujuannya. Darahmu bukan untuk mengembalikan paku itu ke bumi, melainkan untuk mengunci paku itu selamanya di dalam nadimu. Kau akan menjadi penggantiku, dan aku akan bebas dari kutukan ini. Handini memerintahkan Jalu untuk memegang Ningrum. Jalu yang jiwanya telah terbelenggu oleh paku gaib, mencengkram tangan Ningrum dengan kekuatan besi. Ningrum meronta, namun paku merah di sakunya mulai bereaksi terhadap darah di lengannya. Paku itu merayap keluar dari sakunya, seolah memiliki kaki-kaki kecil, dan mulai menusuk permukaan kulit tangan Ningrum. "Sakit, Ibu. Hentikan. Sakit ini adalah abadi, anakku," desis Handini. Ia mengangkat palu kuningannya, bersiap melakukan hantaman terakhir untuk menyatukan paku merah itu ke dalam jantung anaknya sendiri. Di saat kritis itu, Ningrum teringat ucapan Kiai Sepuh, hanya kayu yang bisa mencabut paku. Dengan sisa kekuatannya, ia tidak mengarahkan tombak jati itu ke arah ibunya, melainkan menghujamkannya ke bayangan Jalu yang tertancap di tanah. Seketika Jalu menjerit, tubuh logamnya bergetar hebat, cengkramannya pada Ningrum terlepas. Ningrum tidak membuang waktu. Ia menusukkan telapak tangannya sendiri ke ujung tombak jati hingga darahnya membasahi kayu purba itu, lalu mengarahkannya tepat ke arah paku merah yang merayap di tanah. "Jangan!" raung Handini. Ledakan energi gaib terpental, membutakan mata sejenak. Ningrum berhasil mengambil kembali paku merah yang kini telah dilumuri darah dan energi kayu jati, lalu ia berlari mendaki menuju puncak Gunung Tidar. Hujan mulai turun, namun bukan air yang jatuh dari langit, melainkan rintik-rintik berwarna kelabu yang terasa tajam seperti serpihan kikir besi. Ningrum terus mendaki, kakinya lecet dan berdarah, namun ia tak berani berhenti. Di belakangnya, suara pepohonan yang tumbang menandakan bahwa Handini dan pasukan besinya sedang menerjang apapun yang menghalangi jalan mereka. Gunung Tidar malam itu seolah berubah menjadi makhluk hidup. Jalan setapak yang biasanya landai, kini berubah menjadi curam dan licin, berliku-liku seolah ingin menyesatkan Ningrum ke dalam jurang. "Ningrum, jangan tinggalkan aku." Suara itu adalah suara Jalu, namun terdengar sangat jauh dan penuh penderitaan. Ningrum menoleh sejenak dan melihat di bawah sana, di antara kabut hutan, Jalu merangkak dengan tubuh yang kaku. Setiap kali Jalu bergerak, paku-paku di tubuhnya beradu dengan batu, menciptakan percikan api kemerahan di kegelapan. Ningrum memantapkan hatinya. Ia tahu itu bukan lagi Jalu, itu hanya cangkang besi yang dikendalikan oleh kehendak ibunya. Tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Di depan Ningrum muncul manifestasi gaib dari perjanjian lama. Seekor ular raksasa dengan sisik yang terbuat dari ribuan paku berkarat. Mata ular itu adalah dua bongkah bara api yang menyala. Ular itu melilit puncak bukit, menjaga jalan masuk menuju lubang ular. "Darah. Berikan darahmu pada tanah ini." Ular itu berdesis, suaranya menggetarkan tulang-tulang Ningrum. Ningrum mengangkat paku merah di tangan kanannya dan tombak kayu jati di tangan kirinya. Paku merah itu berdenyut kencang, seolah-olah mengenali rumah asalnya. Saat ular itu menerjang, Ningrum menghantamkan tombak kayu jatinya ke tanah. Wuar. Petir menyambar tepat di ujung tombak, menciptakan perisai cahaya yang menahan taring besi sang ular. Di saat yang sama, Handini muncul dari balik kabut. Wajahnya kini nyaris sepenuhnya menjadi topeng logam yang retak-retak. "Kau tidak akan sampai ke sana, Ningrum," teriak Handini. Ia mengayunkan palu kuningannya ke udara kosong, namun tampaknya terasa seperti hantaman godam di dada Ningrum. Ningrum terlempar ke arah mulut gua, lubang ular yang legendaris itu. Di sana,
Di tengah-tengah ribuan ular yang mendesis, terdapat sebuah ceruk batu yang mengeluarkan cahaya merah gelap. Itulah jantung Gunung Tidar, tempat di mana paku itu seharusnya berada untuk menjaga keseimbangan Jawa. "Jika kau menancapkannya, aku akan ikut terkunci bersamanya," teriak Handini yang kini merangkak cepat di dinding gua seperti predator. "Kau adalah bagian dari paku itu." Ningrum menatap paku merah di tangannya yang kini sudah menyatu dengan luka di telapak tangannya. Ia menyadari kebenaran pahit itu. Untuk mengunci kembali kutukan ini, ia tidak bisa hanya melemparkan pakunya. Seseorang harus menekannya, menahannya dengan nyawa, agar paku itu tidak pernah dicabut lagi. Udara di dalam lubang ular terasa padat, berbau belerang dan darah yang mendidih. Di tengah gua, ceruk batu itu berdenyut seperti jantung yang sedang sekarat. Di sekelilingnya ribuan ular tidak lagi melata, melainkan berdiri tegak, membentuk dinding hidup yang mengurung Ningrum di pusat ritual. Handini mendarat di hadapan Ningrum. Wajah ibunya kini telah pecah, menyingkap rangka besi hitam di balik dagingnya. Tak ada lagi cinta di mata itu, hanya kehausan akan kekuasaan yang tak berujung. "Berikan padaku, Ningrum. Dengan paku itu, aku akan memaku langit dan bumi. Kita tidak akan pernah mati," raung Handini. Tangannya yang kini menyerupai cakar besi menerjang maju. Ningrum menghindar, namun ia terdesak hingga ke pinggir ceruk batu. Di bawah sana, ia melihat kedalaman yang tak berdasar, tempat di mana jeritan ribuan jiwa terdengar samar. Jalu muncul dari kegelapan pintu gua. Tubuh logamnya bergerak kaku di bawah perintah Handini. "Jalu, maafkan aku," teriak Ningrum. Ia menggunakan tombak kayu jati sebagai tumpuan. Saat Handini melompat untuk mencengkram lehernya, Ningrum justru memutar tubuhnya dan menghantamkan mata tombak kayu itu tepat ke telapak tangan Handini yang sedang memegang palu kuningan. Krak! Kayu jati purba itu tidak patah, justru tangan besi Handini yang retak. Palu kuningan itu terjatuh, dan saat menyentuh lantai gua, seluruh ular di sana mengeluarkan lengkingan yang memekakkan telinga. "Sekarang Jalu!" teriak Ningrum, berharap sisa-sisa kemanusiaan kekasihnya masih ada. Jalu berhenti bergerak, cahaya merah di matanya berkedip, lalu meredup menjadi warna coklat yang lembut sesaat. Dengan kekuatan terakhirnya, Jalu bukan menyerang Ningrum, melainkan menerjang Handini, memeluk ibunya erat-erat dengan tubuh logamnya yang berat. "Sekarang Ningrum, tancapkan!" raung Jalu, suaranya pecah, bercampur antara suara manusia dan gesekan besi. Handini menjerit murka. Paku-paku dari tubuhnya mulai menusuk tubuh Jalu, mencoba melepaskan diri. Namun Jalu tetap mengunci ibunya di tepi ceruk batu. Ningrum melangkah maju. Ia meletakkan paku merah itu tepat di atas lubang di tengah ceruk batu. Paku itu bergetar hebat, mencoba mencari inang baru. Ningrum tahu apa yang harus dilakukan. Ia meletakkan telapak tangannya yang terluka di atas kepala paku itu, membiarkan darahnya mengalir sebagai perekat gaib yang abadi. "Dengan darahku, dengan nyawaku, aku kunci kembali pasak ini." Ningrum mengangkat tombak kayu jatinya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan pangkal tombak itu ke atas telapak tangannya sendiri yang menekan paku merah. Deng! Suara itu bukan lagi suara palu, melainkan suara guntur yang merobek langit Gunung Tidar. Paku merah itu amblas masuk ke dalam batu purba. Cahaya merah menyilaukan meledak, menelan sosok Handini dan Jalu yang terseret masuk ke dalam pusaran gaib yang tercipta. Jeritan Handini perlahan menghilang, digantikan oleh suara desis ular yang kembali tenang. Ningrum merasakan tarikan yang luar biasa pada lengannya. Paku itu kini terhubung dengan nadinya. Untuk memastikan paku itu tetap di sana, ia harus tetap berada di sana. Keheningan yang luar biasa jatuh di puncak Gunung Tidar. Bau belerang dan anyir logam menguap, digantikan oleh aroma tanah basah setelah hujan dan wangi melati yang murni. Bukan melati busuk yang selama ini membuntuti Handini. Ningrum bersimpuh di depan ceruk batu. Tangannya masih menempel pada paku merah yang kini telah amblas sepenuhnya ke dalam bumi. Luka di telapak tangannya tidak lagi berdarah. Dagingnya seolah telah menyatu dengan batu dan logam, mengunci pusaka itu dengan segel darah abadi. Ia menoleh ke sekeliling. Sosok Handini dan Jalu telah lenyap, tersedot ke dalam dimensi gaib yang kini tertutup rapat.
Hanya tersisa palu kuningan yang retak dan serpihan sisik besi yang perlahan berubah menjadi abu. Lalu diterbangkan angin gunung yang sejuk. Di bawah sana, di desa yang sempat mencekam, keajaiban terjadi. Para pria yang tadinya membatu dengan kulit bersisik besi, mulai merasakan kulit mereka melunak. Paku-paku yang sempat tumbuh di tubuh mereka rontok seperti daun kering, menyisakan luka yang perlahan menutup. Pak RT terbangun dengan nafas lega, dan di bawah lantai sanggar, akar-akar pohon yang melilit Ayah Ningrum serta tumbal lainnya perlahan merenggang, melepaskan jiwa-jiwa yang selama ini terpenjara dalam penderitaan. Fajar menyingsing di ufuk timur, cahaya keemasan mulai menyentuh puncak tidar. Kiai Sepuh berjalan mendaki perlahan, langkahnya mantap meski tanpa penglihatan. Beliau berhenti beberapa langkah di belakang Ningrum. "Kau telah melakukannya, nak." Suara kiai itu terdengar teduh. "Tanah Jawa kembali memiliki pasaknya. Keseimbangan telah kembali." Ningrum menatap tangannya yang tak bisa dilepaskan dari ceruk batu. "Tapi aku tidak bisa pergi, Kiai. Aku adalah bagian dari penjaga ini sekarang." Kiai Sepuh tersenyum tipis. Beliau mendekat dan meletakkan tangannya di atas bahu Ningrum. "Setiap pengorbanan yang tulus akan melahirkan kehidupan baru. Kau tidak akan terpenjara dalam kegelapan seperti ibumu. Kau akan menjadi penjaga yang tidak terlihat. Roh pelindung yang memastikan keserakahan manusia tidak akan pernah lagi mencabut paku ini." Perlahan, tubuh Ningrum mulai memudar, menjadi transparan seperti embun pagi. Ia tidak merasa sakit, ia justru merasa sangat ringan, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari angin, pohon jati, dan tanah yang ia pijak. Ia melihat bayangan, lalu berdiri di kejauhan di antara pepohonan. Jalu tidak lagi terbuat dari besi. Ia kembali menjadi pemuda desa yang tampan dengan senyum yang tulus. Jalu melambaikan tangan sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya fajar, menuju kedamaian yang sesungguhnya. Desa itu pun kembali tenang. Kisah tentang Handini sang sinden paku dan putrinya, Ningrum, perlahan menjadi legenda yang diceritakan orang-orang tua kepada cucunya, agar selalu menghormati bumi dan menjauhi jalan pintas yang menyesatkan. Paku tanah Jawa tetap di sana, tersembunyi di puncak tertinggi, dijaga oleh seorang gadis yang memilih menjadi abadi demi keselamatan banyak nyawa. Selama paku itu tidak terusik, tanah Jawa akan tetap kokoh, tenang dan terjaga.